sam'a wal basara wal fu'ada, bahwasanya anggota tubuh, mata, telinga, dan hati ini harus kita jaga penuh dengan amanah, karena semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus dijaga dengan baik. Masing-masing dari diri kita adalah pemimpin. Masing-masing dari pribadi kita adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikuasakan oleh Allah kepada kita. Pemimpin bukan hanya sekedar presiden, bukan hanya sekedar gubernur ataupun bupati, tetapi masing-masing dari diri kita adalah pemimpin. Bagaimana kita bisa mengatur nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh amanah. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Masing-masing dari kalian adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Seorang direktur memiliki tanggung jawab yang berat atas bawahannya, karyawannya. Seorang presiden memiliki tanggung jawab yang tinggi atas kesejahteraan rakyatnya. Orang tua selaku kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab yang tinggi. Bagaimana dia bisa mengarahkan keluarganya, anaknya, istrinya, anggota keluarga yang lain supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan pribadi kita masing-masing, memiliki tanggung jawab. Untuk apa mata kita gunakan? Untuk apa telinga kita gunakan? Untuk apa hati kita gunakan? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata", artinya tunaikanlah kepercayaan. Tunaikanlah amanah bagi orang yang telah memberikanmu amanah. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita merupakan amanah yang besar yang harus kita jaga. Dan salah satu amanah yang paling besar adalah nikmat akal. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengetahui ilmu agama ini merupakan amanah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Maka ilmu agama ini harus ditunaikan dengan baik. Tidak boleh seseorang berfatwa, memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Sebab fatwa yang salah, fatwa yang sesat tidak hanya merugikan, tetapi juga dapat mengancam nyawa seseorang. Maka ada sebuah cerita, salah seorang sahabat yang sedang sakit kepalanya, tergores atau bahkan terbelah kepalanya, masih hidup. Di waktu yang sama dia dalam keadaan junub. Maka sudah kita ketahui orang yang junub wajib baginya untuk mandi wajib sebelum dia melakukan sholat. Lalu sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang harus saya lakukan? Sahabat yang ditanya mengatakan, kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi, dan singkat cerita, orang yang sakit kepalanya tadi luka pun meninggal. Kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah murka, Rasulullah marah. Beliau mengatakan apa? Qataluhu, mereka benar-benar telah membunuhnya. Kana yakfihi an yatayammama, padahal orang dalam kondisi seperti itu cukup baginya untuk bertayamum tanpa harus mandi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah betapa pentingnya seseorang untuk belajar ilmu agama, tidak gegabah, apalagi berfatwa, memberikan suatu fatwa yang tidak didasarkan oleh ilmu. Maka di dalam ayat yang telah saya sebutkan di dalam muqaddimah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, yang artinya janganlah sekali-kali kalian berkata, janganlah kalian sekali-kali berucap
ataupun berfatwa tentang suatu masalah yang tidak didasarkan atas ilmu. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang berfatwa tanpa ilmu, orang yang mengeluarkan fatwa ngawur, la'anatul malaikah, maka orang itu akan dilaknat oleh malaikat. Namun yang menjadi masalah di sini adalah perasaan gengsi. Terkadang ketika seseorang sudah diberikan panggung, ketika seseorang sudah diberikan mimbar, ketika seseorang tokoh agama sudah diberikan mikrofon untuk berbicara di depan jamaah, ketika ditanya suatu masalah yang dia sendiri tidak mengetahui jawabannya, disitulah setan akan bermain. Dia membisikkan kepada orang tersebut, jawablah meskipun ngawur. Jangan sampai kamu tidak bisa menjawab, karena kamu akan merasa malu di depan jamaahmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada seorang ustaz, seorang tokoh masyarakat ahli agama, ketika dia ditanya tentang suatu masalah dan dia menjawab la adri, saya tidak tahu jawabannya, perlu diketahui itu bukanlah suatu aib, itu bukanlah suatu cacat. Jangankan tokoh agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beberapa kali ditanya oleh para sahabat, beliau menjawab la adri, yang artinya saya tidak tahu. Beliau ditanya apa bumi atau tempat yang paling baik, Rasulullah menjawab la adri, saya tidak tahu. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril bahwa bumi, tempat, lokasi yang paling baik adalah masjid. Kemudian tempat atau bumi yang paling buruk adalah pasar. Rasulullah mengucapkan la adri, ucapan saya tidak tahu bukanlah suatu kekurangan. Bahkan Sayyidina Ali yang kita kenal sebagai gerbangnya ilmu agama, beliau pernah mengatakan, wa bardaha fi qalbi an us'ala an syai'in la ilma li bi fa aqulu la adri. Betapa tenang hati ini, betapa dingin jiwa ini ketika saya ditanya tentang suatu masalah dan saya tidak tahu jawabannya, lalu saya mengatakan la adri, tenang. Begitu juga suatu hari Imam Malik. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama yang dianut oleh mayoritas umat muslim sedunia. Bahkan sudah pernah diprediksikan oleh Rasulullah SAW bahwa akan muncul dari keturunanku dari Quraisy seorang alim yang la'utibaqal ardi ilma, yang akan memenuhi muka bumi ini dengan ilmu. Dan lahirlah Imam Syafi'i, orang yang pernah diprediksikan oleh Kanjeng Nabi akan apa? Menghiasi, memenuhi lapisan bumi ini dengan ilmu. Jika hadirin melihat, mulai dari ufuk barat sampai ufuk timur di negara-negara Islam, mayoritas mereka adalah menganut mazhab Syafi'i, dan Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pernah ditanya sebanyak 40 pertanyaan yang tidak sedikit, dan beliau hanya menjawab 6 pertanyaan. Selainnya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amanah baik itu berupa jabatan, amanah baik itu berupa keluarga, amanah baik itu berupa harta, lebih-lebih amanah berupa ilmu harus ditunaikan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول